Bersyukur Tuhan buat segala kebaikan. Kami tahu kami punya Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kami bisa bayangkan. Dan kami percaya hari ini sekali lagi Tuhan, kami mau Engkau beracara. Engkau mengerjakan lebih dari yang pernah kami pikirkan. Engkau mengimpartasikan. Engkau menanam sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Mari bicara Tuhan. Mari bicara Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini. Biar malam ini jadi awal sekali lagi dari kegerakan besar. Di dalam nama Yesus. Kami minta Roh-Mu melayang-layang. Kami minta Roh-Mu mencengkeram kami. Kami minta Roh-Mu Tuhan sungguh-sungguh mengambil alih segalanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom. Saudara, hari ini saya mau supaya kita belajar bagaimana punya kehidupan imam yang berkemenangan. Saudara, dan saya berharap saudara setiap kita akan menikmati kehidupan imam. Karena kita semuanya adalah imamat yang rajani. Amin. Saudara, mari kita baca. Tolong PowerPoint-nya langsung. Saudara, Kejadian 29 ayat 29. Dari terjemahan bebas The Message berkata begini. Pakaian-pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah diwariskan kepada putra-putranya yang akan menggantikan dia. Ketika mereka diurapi dan ditabiskan. Hal ini harus terus dilakukan turun-temurun. Saudara, ada banyak orang berpikir, saudara, bahwa kita mengejar warisan, kita minta jubah. Saudara, itu adalah saudara pelajaran dari manusia. Tetapi itu adalah dari hati Tuhan. Saudara, itu adalah perintah Tuhan. Saudara, itu perintah mulai ada dari Keluaran, sudah dikatakan. Bahwa saudara, jubah itu harus diwariskan. Dan pada waktu itu diwariskan turun-temurun. Apa sih gunanya saudara? Saudara, gunanya adalah saudara tidak usah bayar sebanyak yang pendahulu saudara. Nah, hari-hari ini saudara, Tuhan itu sedang sangat pengen menurunkan saudara semua jubah dari generasi ke generasi. Saudara, itu jubah para rasul. Itu jubah raja-raja. Itu bukan cuma jubah. Itu kecapi, itu alat-alat perang. Tetapi itu juga saudara, jubah dari para pendahulu kita. Tapi persoalannya ada mereka yang tidak menginginkan. Ada yang dapat pun tidak bisa mengembangkan. Tetapi ada mereka yang sungguh-sungguh bisa menangkap dan mengembangkan. Saudara, Reinhard Bonnke itu tidak mulai dari dirinya sendiri. Saudara, hari itu dia baru lulus dari Universitas Bible College. Saudara, dan tiba-tiba saudara, Roh Kudus bilang begini, berhenti. Masuki pintu itu. Saudara, dia lagi naik bus. Saudara, dan dia berhenti dan kemudian dia masuk ke pintu itu. Saudara, dia ketok, dia bilang, saya mau ketemu sama yang punya. Saudara, dia bilang, kamu tahu siapa yang tinggal di sini? Dia bilang, gak tahu. Saudara, dan ujungnya ternyata yang tinggal di situ adalah seorang penginjil besar. Saudara, dan dia masuk, ngobrol sebentar, didoakan. Setelah itu beberapa hari kemudian ternyata penginjil besar ini meninggal dunia. Saudara, dan sejak hari itu ada sebuah api yang nyala kuat sekali dalam hidup Reinhard Bonnke. Saudara, dan dia sangat-sangat saudara ya, tidak bisa diam. Dia mulai bersaksi, dia mulai khotbah di mana-mana. Saudara, walaupun tidak ada yang memanggilnya. Jadi dia khotbahnya itu di pinggir jalan. Dia khotbahnya itu di pasar-pasar saudara. Saudara, dan yang ajaib saudara, Tuhan terus ngomong sama dia untuk pergi ke Afrika. Dan dia berkata, Tuhan, saya gak punya teman. Saya gak punya uang. Saya gak punya fasilitas. Gak ada yang manggil saya. Tapi kita tahu statement Tuhan yang keras sama Reinhard Bonnke. Oke, kalau kamu gak mau berangkat, saya kasih jubah ini ke orang lain. Saudara, dan Reinhard Bonnke bilang, enggak. Saya terlalu ingin jubah ini. Dan singkat cerita, dia pergi saudara ke Afrika.
Dia pergi cuma punya tiket sekali jalan. Gak ada siapapun yang memanggil dia. Dia khotbah setiap hari 4 jam, saudara. Di pinggir jalan pakai gitar. Saudara dikasih uang receh, saudara. Karena dipikir tukang ngamen, saudara. Beberapa kali dilemparin batu. Tapi kita langsung lompat. Sampai akhir hidupnya tercatat. Dia membuat KKR, memenangkan jiwa lebih dari 70 juta orang. Saudara, ini orang tahu artinya mewarisi dan mengembangkannya. Ada banyak orang hari-hari ini saudara tidak sungguh-sungguh. Saudara, kita tahu yang namanya Benny Hinn. Bagaimana dia mengambil jubah itu dari Kathryn Kuhlman. Saudara, dan hari-hari ini saya mendengar banyak kesaksian. Kesaksian yang paling baru saudara di antara kami. Ada seseorang guru. Dan guru ini sangat pengen saudara untuk menerima jubah. Saudara, dia tidak punya uang. Dia saudara ya bukan orang yang sudah lama di Bahtera, dia baru masuk. Tapi dia sangat menginginkan. Dia berkata, Tuhan saya pengen. Dan dia tiap pagi saudara dia berdoa di Mahanaim. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan berikan saya sebuah jubah, tapi saya ini gak mau beli. Saya mau benar-benar mewarisi. Bukan karena saya gak mau beli dengan duit saya. Gak mau bikin. Tetapi karena saya mau benar-benar profetik. Menerima warisan dari pendahulu saya. Supaya saya bayarnya gak terlalu mahal. Karena waktunya sudah sangat singkat. Saudara, singkat cerita, tiba-tiba ada seorang pemimpin yang Tuhan bicara, kasih jubahmu ke orang itu. Jadi dia datang, saudara, dia bilang, Tuhan suruh saya kasih jubahnya kepadamu. Saudara, dia senang banget. Karena dia tahu ini jawaban doa. Saudara, tetapi dia bilang ini, saya kaget sekali. Saudara, orang yang memberikan saudara jubahnya itu sangat terkenal dengan kemurahan. Saudara, dia itu kemana-mana dapat kemurahan. Dan dia memang seorang yang murah hati, saudara. Saudara, dan hari itu dia mulai pertama kali dia pakai tanggal 7 Juni. Saudara, tanggal 7 Juni orang ini pakai. Saudara, dan dia tidak rasa apa-apa, dia biasa saudara. Kebaktian, selesai kebaktian saudara. Ada orang kasih puluhan juta saudara. Gak kenal sama sekali, sampai gemetar dia. Terus kemudian dia bilang, buat apa ini? Saudara, orangnya bilang, Tuhan suruh. Dan saya tidak tahu. Dan orang ini bercerita dengan sangat luar biasa sampai berkaca-kaca. Dia berkata, benar-benar kalau kita terima warisan, itu tiba-tiba ada yang aneh. Dia berkata tiba-tiba ada yang aneh. Saudara, dari orang yang hidupnya susah banget. Apapun susah. Tiba-tiba kayak orang narik. Saudara, berkat itu ngalir sendiri ke dia. Saudara, dia gak pernah mikir bahwa Tuhan akan berikan dia jubah kemurahan. Saudara, dia gak pernah mikir. Sampai dia berkata, saya gak layak Tuhan. Ini terima, tolong. Saudara, dia bagiin, dia kembaliin sama pemimpin. Dan kemudian setelah didoakan, dia berkata, nikmati. Karena Tuhan sedang membuktikan bahwa engkau sungguh-sungguh serius. Dan Tuhan juga sangat serius. Ada banyak orang yang gak percaya dan gak sungguh-sungguh serius, saudara. Tapi saya hari ini mau berkata, jubah yang engkau pakai atau jubah dari pendahulumu, jubah yang kau rindukan, itu sangat serius. Dan satu lagi kesaksian yang ajaib soal jubah. Saudara, dan saya pernah sampaikan walaupun lewat streaming. Karena hari-hari ini kami sedang pelajari jubah imam. Saudara, walaupun kami tentara, saudara, tapi kami tiba-tiba Tuhan bilang begini, pelajari jubah imam. Karena jubah imam itu saudara tulisannya jelas berkata beauty and glory. Dan Tuhan berkata, saudara, Tuhan berkata walaupun kamu tentara, kamu harus punya juga jubah beauty and glory. Saudara, karena itu jubah yang akan berdiri di hadapan Tuhan dan manusia. Saudara, karena itu kami pelajari dan kami terkagum-kagum. Saudara, dengan artinya, dengan setiap detail.
Saudara dari jubah beauty and glory. Dan saya berharap saudara di sini yang seharusnya mengenakan jubah beauty and glory. Saudara tahu persis artinya. Saudara ngerti persis apa kekayaannya. Dan saya berharap saudara menikmatinya. Saudara, satu lagi kesaksian. Saudara, karena itu kami pelajari terus tentang jubah. Pada tanggal 7 saudara ada yang streaming online. Saudara banyak saudara ya streaming online pelantikan. Dan tiba-tiba saudara pada waktu kami berkata Tuhan bagikan jubah hari ini. Ambil dengan iman. Saudara dia nggak tahu itu jubahnya siapa. Tetapi dia merasa saudara ada jubah. Saudara padahal dia di Bali. Online streaming. Dia bilang ini saya ambil. Dan tiba-tiba dia merasa jubah itu masuk ke dalam hidupnya. Bes. Saudara, dan besoknya loh, langsung besoknya Tuhan bilang begini. Jubah itu tidak akan melekat padamu. Kalau engkau tidak melakukan seperti yang biasa pemiliknya melakukan. Saudara, dan dia bilang pemiliknya melakukan apa Tuhan? Tuhan bilang khotbah di jalan-jalan. Dia ini gak pernah khotbah satu kali pun. Jangankan di jalan saudara. Di kebaktian gak pernah khotbah. Saudara, tetapi dia gak mau kehilangan jubah itu. Saudara, jadi dia cari jam yang paling pagi. Dan dia berharap karena ini PSBB gak ada orang. Saudara, dia jalan saudara ya ke dekat pasar. Ternyata pasar udah penuh saudara. Saudara, jadi dia mencoba minggir saudara ya. Saudara, dan minggir dia ketemu 2 orang. Dan dia mulai khotbah saudara. Dia mulai kesaksian. Dan dia bilang itu seperti gak bisa berhenti. Tiba-tiba mulut ini ngomong saudara. Saudara. Dan tanpa dia sadar itu lebih dari 30 orang mengelilingi dia. Saudara, saya punya videonya. Saudara, dan itu orang tiba-tiba berjejer di depan dia. Saudara, semua menyembah Tuhan. Saudara, dan orang ini berkata, Bu, sekarang kerjaan saya setiap 3 hari sekali saya khotbah di jalan-jalan. Saya gak pernah mau kehilangan jubah itu. Dan jubah itu makin kuat dan makin kuat dan makin kuat. Sekali lagi saya berdoa supaya saudara hari-hari ini, saudara, surga ini lagi obral besar. Jadi kalau saudara hari-hari ini sangat serius. Dan saudara berkata, Tuhan aku pengen jubah itu. Karena aku sendiri tidak kuat untuk bayar. Jadi aku mau Tuhan jubah yang daripadamu. Supaya aku lebih murah bayarnya. Mari saudara benar-benar minta. Dan saudara akan menikmati sesuatu yang ajaib. Kami sedang menikmati keajaiban demi keajaiban. Kami hari-hari ini saudara orang lain PSBB itu saudara ya. Di rumah istirahat. Saudara, kami setiap hari saudara kerjaan banyak banget. Karena kami buka saudara ya. Buat semua gereja, semua tempat, masjid, musola, apapun lah. Yang mau disemprot. Mau disemprot kami siap menyemprot. Saudara, dan kami semprot semuanya saudara. Saudara, sembari kami doakan semuanya. Saudara, kami terima masukan dari mana-mana. Saudara, kami juga berkata kami melayani. Siapapun yang butuh dilayani. Siapapun yang butuh didoakan. Di tengah gereja takut mendoakan saudara mereka yang mati. Kami berkata siapapun yang butuh didoakan untuk upacara kematian kami siap. Upacara pemberkatan kami siap. Saudara, karena itu kami semuanya saudara di Mahanaim itu sibuknya minta ampun saudara. Tapi kami melihat bagaimana berkat Tuhan yang ajaib. Tuhan sedang upgrade kami. Saya berdoa, terima dan tangkap masa yang Tuhan sudah bukakan. Saudara, buat orang lain resesi, buat kita resepsi saudara. Karena kita anak-anak Tuhan, amin. Saudara, di awal pada waktu mulai PSBB, mulai semuanya. Saudara ya, Tuhan bilang begini, kosongkan uangmu. Kosongkan semua kas. Beli sembako, bagi di jalan. Saudara, kami kosongkan itu semuanya. Saudara, karena saya punya murid kan. Muridnya saudara, murid di Mahanaim itu yang terdaftar aja 4.500.
Saudara, dari 4.500 kurang lebih separohnya orang tuanya kehilangan pekerjaan. Karena orang tuanya banyak kerja, saudara, jadi tukang asongan, banyak kerja di mall. Saudara, mereka kehilangan pekerjaan. Jadi kami memutuskan, saudara, kami beli sembako, setidaknya kami bagi pertamanya, kami bagi, saudara, buat 7.000 orang. Saudara, dan kami berkata, Tuhan, setidaknya ini adalah benih awal. Saudara, dan begitu kami bagi, kami habisin. Itu tiba-tiba Tuhan itu ajaib. Kami ditelepon, gak berhenti, saudara. Saudara, kami ditelepon sama toko-toko. Saudara, dan berkata, ini daripada nyetok 3 bulan, silakan bagi. Saudara, ada yang bagi pakaian, ada yang bagi kain, ada yang bagi masker, ada yang bagi, saudara ya, segala macam lah. Kami ditelepon sama KFC, bayangin saudara, California. Saudara, dan mereka berkata itu daripada di lemari es lebih dari 3 bulan. Ya, ini saya kasih stok mulai dari kentang goreng sampai ayamnya sampai semuanya, saudara. Saudara, itu tidak selesai. Kami diteleponin sama semua restoran. Saudara, kami itu terima yang namanya ikan bertonton, saudara. Kami terima yang namanya daging bertonton, saudara. Saudara, saya sampai berkata, Tuhan, bagaimana mungkin di masa seperti ini kami ini benar-benar resepsi, saudara. Setiap kali kami menerima sesuatu yang sangat aneh. Jadi hari-hari ini salah satu, saudara, kerjaan kami juga mencoba macam-macam. Kenapa, saudara? Kami itu terima barang aneh-aneh. Kami terima yang namanya ikan dari Eropa. Kami terima kepiting yang gede-gede dari Alaska. Kami terima, saudara, yang namanya kalkun. Kami terima, saudara, lobster. Saudara, kami terima scallop. Aduh, sampai kami berkata begini, Tuhan, ini makanan yang seumur hidup gak mimpi bisa makan anak-anak kami. Tapi Tuhan benar-benar menjamu kami. Menjamu. Dan saya mau berkata buat setiap saudara, jangan pernah takut. Kita ini ada di dalam bahtera. Jadi air makin tinggi, kita makin tinggi. Tenang aja. Saudara, tetapi saya mau berkata, seberapa saudara mengerti panggilan saudara. Saudara, panggilan saudara sebagai imam berdiri di antara Tuhan dan manusia. Saudara, kita yang menerima berkat itu, tapi bukan buat diri kita, buat kita salurkan. Dan itu salah satu adalah jubah imam. Jubah imam gak pernah, saudara, mepet, kelimpahan dan semua yang terbaik. Saya berharap saudara tidak ada seorang pun dari imam sejati. Istilahnya, saudara ya, kalian ini imam sejati. Kami ini cuma, saudara, menikmati. Kami mau belajar. Jangan sampai saudara tidak menikmati dari jubah keimaman. Saudara, hal yang kedua, ya, bagaimana cara hidup yang berkemenangan. Saudara, ini yang kedua. Mari kita baca, saudara, di dalam sekali lagi Keluaran, saudara, 29 ayat 33. Haruslah mereka memakan semua daging domba jantan dan roti. Itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab semuanya adalah persembahan kudus. Saudara, saya pakai istilah makan yang disuruh Tuhan. Dan jangan salah makan. Sekali lagi, makan yang disuruh Tuhan. Dan jangan salah makan. Saudara, hari itu saya mendapat sebuah penglihatan. Dan saya berdoa, saudara ingat ini seumur hidup saudara. Saudara, penglihatan itu menyakitkan sekali. Menyakitkan, saudara. Saudara, hari itu saya melihat penglihatan di mana, saudara, kita berdiri. Saudara, di lautan kaca. Dan tangan kita semua naik. Saudara, kita nyembah Tuhan. Saudara, kita nyanyi haleluya bagi anak domba. Saudara, kata-katanya seperti itulah.
Kata-katanya, ku berdiri di hadapan tata anak domba. Tapi saudara, yang saya lihat saudara, itu semua air mata ngalir. Satu sisi kita bersyukur. Satu sisi kita tahu adalah sebuah anugerah. Kita bisa berdiri. Tapi kenapa air mata kita mengalir? Satu sisi. Kita langsung tahu hari itu. Bahwa banyak banget. Dari keluarga kita. Dari orang Patra. Dari anak-anak. Teman. Tetangga. Yang gak ada di situ. Saudara, hari itu saya tahu. Langsung tahu. Saudara, ada banyak murid-murid saya, bekas murid saya tidak ada di situ. Saya tahu hari itu ada banyak orang tua murid tidak ada di situ. Saya tahu hari itu saudara, ada begitu banyak saudara, orang Patra, maaf, yang tidak ada di situ. Saudara, dan saya cuma bisa nangis, saya bilang, saya tahu itu pengangkatan. Saya tahu saudara, sesudah itu akan ada sesuatu yang sangat menyedihkan. Saudara, saya sempat lihat yang namanya tsunami. Saya sempat lihat yang namanya saudara, itu gunung meletus semuanya. Saya sempat melihat yang namanya saudara, tanah belah. Saudara, saya sempat lihat yang namanya nuklir, saudara, meledak dan nyambar semua, terkontaminasi. Sampai saudara, orang-orang itu melepuh, kelaparan, dan cuma bisa makan saudara, mayat. Dan kemudian saya berkata, Tuhan, kenapa? Kenapa bahkan orang Patra, saudara, ada banyak yang tertinggal. Dan hari itu Tuhan memberikan sebuah penglihatan sangat jelas. Saudara, Tuhan itu tunjukkan saudara, satu, saudara seperti banyak orang begitu ya. Terus Tuhan bilang ini golongan. Tuhan pakai istilah golongan tutup botol tertutup. Saya sampai kaget. Sekarang saudara bisa bayangin ya. Ini saudara botol ada tutupnya. Saudara mau apain? Saudara siram. Saudara banting. Saudara apain? Tetap begini. Tidak bisa dibersihin. Tidak bisa juga ditambah. Tidak bisa juga diapakan. Dan Tuhan berkata ada sangat banyak. Mereka Kristen, orang Bahtera bahkan. Mereka punya tutup botol. Bejana hatinya tidak pernah terbuka. Saudara, dia bisa dengarin firman setiap saat. Gak ada yang masuk ke dalam core-nya. Saudara, selama saudara dengar dan cuma masuk di kepala. Saudara, itu sama seperti ini disiram. Tapi tidak pernah masuk ke core. Kedalaman kesejatian. Ada banyak orang bisa melayani. Tapi di luar. Yang di sini gak pernah sungguh-sungguh mencintai. Saudara, kalau engkau nyanyi. Kau bisa nyanyi, kau bisa teriak-teriak saudara. Tapi kau tahu yang di sini nih gak gerak. Gak gerak. Saudara, engkau orang yang punya tutup botol. Engkau bahkan bisa memberi. Tapi gak pernah keluar dari sini. Hari ini, saudara coba cek. Dan Tuhan bilang itu sangat banyak. Saudara, tutup botol itu bisa cara berpikir. Tutup botol itu bisa trauma. Tutup botol itu bisa kesombongan rohani.
Tutup botol itu bisa prinsip. Tapi ada sesuatu yang membuat tertutup. Dan tidak pernah bisa ditembusi. Saudara, ada yang namanya Judas. Ngobrol sama Tuhan Yesus loh, every day 3 tahun. Tapi dia punya tutup botol. Tidak ada yang berubah, saudara. Yudas ikut pergi loh. Yudas ikut ngusir setan. Yudas ikut saudara berkhotbah. Tapi yang di dalam tidak pernah berubah. Tutup botol. Dan hari itu Tuhan berkata, aku Tuhan yang mencari kesejatian. Aku bukan Tuhan yang mencari pelayanan. Tapi aku Tuhan yang mencari kesejatian. Yang keluar dari setiap sel. Saudara tahu kenapa Usa disambar Tuhan? Saudara, itu bukan peristiwa sekejap. Saudara, banyak orang berpikir itu peristiwa sekejap. Saudara, dia refleks megang. Enggak. Saudara, dia anak daripada Abinadab. Dan saudara tahu tabut itu tinggal di rumahnya 20 tahun. Saudara, tabut itu tinggal di rumah Obed Edom cuma 6 bulan. Dan seluruh keluarga berubah. Seluruh keluarga ketemu Tuhan. Seluruh keluarga dijamah Tuhan. Dan seluruh keluarga dikatakan menjadi pelayan Tuhan. Sampai 3 generasi sesudahnya. Tapi tabut itu tinggal di rumah Abinadab 20 tahun. Tapi tidak ada yang berubah. Tabut itu jadi seperti benda. Mungkin seperti ini. Tidak ada yang berubah. Dan itu menyakitkan Tuhan. Sangat menyakitkan. Itulah tutup botol. Jangan sampai itu ada dalam hidup kita. Karena itu membuat kita tidak bisa diangkat. Saudara, yang kedua, tiba-tiba Tuhan berkata, ini golongan selalu salah. Salah makan, salah tempat, salah waktu. Dan saya berkata, Tuhan, kenapa? Tuhan berkata, karena di dalam hidupnya dia banyak yang dia pegang dan dia tidak berani melepaskan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara pegang dan saudara tidak berani lepaskan. Saudara, saya punya seorang teman. Saudara, dia lebih diurapi dari saya, lebih dahsyat dari saya. Saudara, zaman awal saudara ya, Belanda. Saudara, ini orang sudah buat saudara semua rebah. Saudara, dia sudah buat saudara, di mana saudara ya, semua yang kakinya enggak sama dijejer. Dan itu jalan gerak saudara. Tapi hari itu ayahnya meninggal. Kemudian mereka punya pabrik. Saudara, dan ibunya berkata, pulang ya, urusi pabrik. Saudara, hari itu dia berkata, gimana ya? Saya tahu Tuhan bilang panggilan saya adalah untuk melayani. Dan Tuhan suruh saya jual pabrik itu. Tapi orang tua saya bilang, ini warisan, ini harus diurus. Saudara, dan saya berkata, berdoalah dan usahakanlah taat Tuhan. Singkat cerita saudara, dia tidak berani
untuk melepaskan pabrik itu. Karena pabrik itu adalah sumber penghasilan, sumber kekayaan, sumber saudara kehidupan. Dan sejak dia mengurus pabrik itu, dia tidak pernah lagi diurapi. Dia tidak pernah lagi pelayanan. Saudara, dan sampai hari ini dia tenggelam begitu saja. Karena dia salah makan. Pabrik itu bukan bagiannya, tapi dia ambil. Saudara, ada banyak orang salah makan. Saudara, dan salah makan ini, saudara, pada waktu engkau bergaul dengan orang yang salah, saudara, dan orang itu mulai kasih masukan sama engkau, itu salah makan. Ada banyak orang tidak berani berkata stop, aku tidak mau dengar. Saudara, teman-teman saya, saudara ya, kalau mereka mulai ngomong, saudara, tentu saya bilang gini, stop. Saya nggak mau dengar sampah, sorry. Makanan saya bukan sampah, makanan saya madu. Saudara, hari-hari ini kami juga sedang belajar, apakah saudara itu lalat atau lebah? Saudara tahu bedanya lalat sama lebah? Matanya banyak hal mirip loh saudara. Tapi lalat itu saudara, bahkan di taman bunga, dia akan cari sampah. Karena makanannya adalah apa? Sampah. Saudara, ada banyak orang seperti itu lalat. Bahkan di tempat seperti ini, hadirat Tuhan atau kebaktian, dia pasti lihat jeleknya. Ya tapi dia begini. Ya tapi tadi gak bagus. Tapi tadi Pak. Ya kacau. Selalu menemukan yang salah. Dan makanannya itu sampah. Kalau dengar orang, saudara ya, gosip, wah dia tertarik. Saudara mau dengar gosip Mahanaim paling baru? Nah, untung diem. Kalau saudara bilang mau, nah itu sukanya ya. Tapi karena saudara diem ya saya gak kasih. Saudara ya, namanya juga gosip. Saudara, tapi biasanya begitu ditawarin mau dengar gosip, tahu gak? Ibu Iin ngalamin ini. Langsung bilang, apa ya? Sampah. Saudara sangat senang kalau mendengar kejatuhan. Sangat senang kalau mendengar sesuatu yang negatif. Saudara, emosinya juga yang dia suka emosi sampah. Ya, marah, iri, dendam, kecewa. Tetapi kalau saudara itu lebah, bahkan di tempat sampah saudara, dia akan cari apa? Bunga. Karena makanannya saudara adalah sari bunga dan madu. Saudara hidupnya untuk mencari yang manis dan menghasilkan yang manis. Saudara, maka engkau misalnya saudara lihat PSBB dan saudara bilang begini, aduh ini masa di mana aku bisa memberkati banyak orang. Keluar dari mulut ini gak pernah negatif saudara. Keluarnya yang positif. Sekali lagi, pada waktu saudara dipukul keras, saudara bilang begini, wah Pak Daniel itu memang kalau sama saya menghajar saya karena saya the chosen one. Orang yang dituntut dan dipercaya. Atau saudara berkata, memang pilih kasih kok. Beda banget perlakuannya. Saudara, engkau lalat atau lebah. Saudara, lebah gak bisa makan sampah, dia gak suka. Saudara, dia sukanya embun pagi. Saudara, makanan dia tuh embun pagi saudara. Dan saya percaya, saya tahu saudara setiap pagi jam 5. Saya berharap saudara engkaulah lebah-lebah yang mengambil embun pagi setiap hari. Saudara, yang ajaib dari lebah, dia itu bisa mengambil sari kehidupan. Ada banyak orang kalau dengerin khotbah, ya, Pak Jo barusan khotbah di Mahanaim, saudara.
Dan Pak Jo khotbah sesuatu yang sangat ajaib. Salah satunya adalah tentang mencari istri yang berkenan. Kalau istri yang berkenan, pada waktu dia bilang, saya mau keluar dari AOC. Istrinya bilang, lu berani keluar dari AOC, saya nari telanjang. Katanya begitu saudara. Ya keluar lari telanjang. Saudara dan Pak Jo berkata, memangnya kamu jadi gila nanti jadi tontonan. Biarin kalau kamu berani keluar. Dan itu membuat dia tetap ada di AOC. Dan itulah istri yang ajaib. Saudara, pada waktu selesai saya guyon sama beberapa orang. Saya tanya, khotbah Pak Jo apa yang paling diingat? Istrinya katanya. Nah ini. Tapi ada banyak orang seperti itu. Kalau khotbah panjang, yang diingat bukan sarinya, yang lucu. Dalam kehidupan ini apapun yang dilihat persoalannya. Bukan sarinya. Bukan pelajarannya. Kalau saudara mengalami sesuatu yang diingat traumanya. Saudara itu mata lalat. Itu lalat. Tapi kalau saudara belajar berkata, Tuhan berikan aku itu kekuatan lebah. Saudara akan lihat intinya. Saudara akan berkata, saya akan cari istri yang berkenan. Saya akan menghargai didikan. Carilah inti. Carilah inti. Saudara, ada sesuatu yang berbeda banget saudara. Saudara, pada waktu generasi, ada beberapa generasi ya di Mahanaim. Saudara, ada generasi pertama. Itu adalah generasi yang saudara militan, kerja keras, bahkan gak dibayar saudara. Saudara, kami semua masuk karena Tuhan sendiri. Itu generasi pertama saudara. Saudara, dan generasi pertama ini modelnya Pak Steve Alfa, Deborah Puji. Saudara, itu orang serbaguna lah istilahnya. Ibu Nita, bayangin saudara ya, hari itu saya gak punya uang. Ini Ibu Deborah Puji nih saudara. Dia buka rumah singgah, dia harus biayai sendiri. Dan bagaimana cara dia membiayainya? Saudara, setiap kali dia cari pohon yang sudah berbuah, misalnya rambutan. Saudara, dan dia pinjam dulu. Saudara, itu ditaruh di becak. Dia duduk di atas becak itu. Saudara, dan teriak-teriak jual rambutan saudara. Begitu dapat untung dia bayar sebagian. Sebagiannya untuk membiayai saudara rumah singgah. Itu generasi pertama. Jadi generasi pertama itu tidak terhentikan saudara. Saudara, generasi pertama itu saudara ya, kalau saudara tahu ngeri-ngeri saudara. Kayak Pak Steve Alfa. Saudara, hobinya, cintanya itu masuk ke pedalaman-pedalaman. Menemukan suku-suku terasing. Saudara, itu keras-keras orangnya. Saudara, kalau dekat mereka doa bahasa roh coba gini, pukul perutnya. Doa yang kencang 1 jam. Saudara, itu generasi pertama. Sadis, mengerikan. Dan orang berkata, aduh sangar banget. Nah, tapi kemudian kami menjadi besar. Saudara, dan kami butuh sangat banyak. Kami butuh guru. Kami butuh penari. Kami butuh musik. Kami butuh CS. Kami butuh semuanya. Dan generasi kedua, semua masuk karena gaji, karena kebutuhan. Saudara, mereka masuk bukan karena dengar suara Tuhan. Mereka masuk karena mereka gak punya kerjaan di luar. Jadi mereka terpaksa masuk ke Mahanaim. Kalau tidak ada PK, marah. Saudara, kalau PK enggak, saudara ya terlambat, gerutu. Lihat apapun, saudara negatif dulu. Iri. Ini generasi kedua. Tapi generasi ketiga saya bersyukur saudara. Generasi ketiga kita udah gak butuh lagi kan. Saudara, dan generasi ketiga kalau mau pelayanan kami katakan pengabdian. Bukan karena uang.
Gak usah juga sampai setengah mati kerja cari uang kayak generasi pertama. Tapi beranikah engkau mengabdi buat Tuhan? Berapapun resikonya. Saudara, dan generasi yang ketiga, saudara punya ciri. Saudara, mereka semua menghargai. Pada waktu PSBB kami di Bekasi itu diancam sama wali kota, sama semuanya, dibilang begini. Siapa yang berani kebaktian, siapa yang berani kumpul-kumpul, saudara dimasukin penjara. Dan gak akan dikeluarin kecuali kamu bayar 50 juta. Maksudnya sih supaya saudara ya, supaya kita tidak kebaktian dan tidak kumpul-kumpul. Saudara, pokoknya siapapun yang kumpul-kumpul, siapapun yang nempel-nempel, ya, dan dikatakan saudara berani macam-macam boncengan, ya, motor, akan langsung diciduk, masukin penjara dan gak keluar. Kalau kamu gak bayar 50 juta. Karena sekalian kita butuh katanya buat saudara dana. Saudara, jadi kami bilang sama mereka, kami ini gak tahu. Ya, tapi kami mau tetap kebaktian. Kalau sampai ketahuan atau sampai ketangkap, gak ada yang mau bayar 50 juta. Dan kami juga gak punya uang. Jadi anggaplah di penjara gak tahu berapa lama. Siapa yang mau, silahkan tanda tangan dan datang. Yang gak berani, gak usah datang. Saudara, dan itu langsung kelihatan saudara. Generasi pertama muncul semua, gak ada satupun yang gak muncul. Malah generasi pertama, aduh saudara, nyebelin banget. Kenapa? Sengaja saudara bikin kebaktian di mana-mana saudara. Karena ini memang ciri generasi pertama saudara. Makin dilarang, makin maju saudara ya. Saudara, generasi kedua hilang lenyap tak berbekas. Generasi ketiga semua tanda tangan, berkata kami ambil resiko, kami tunggu perintah. Ini ciri intinya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana? Apakah kalau ditanya saudara ada di tempat ini karena suka? Karena Tuhan? Saudara, karena pengabdian. Coba lihat, cek inti. Karena apa? Coba lihat sari. Mari kita belajar merenungkannya. Dan sekali lagi jangan salah makan. Saudara, kita lihat yang ketiga. Saudara, ini sesuatu yang ajaib. Saudara, bagaimana imam itu bisa bertahan dan mengalami banyak kemenangan. Saudara, di dalam Imamat 8 ayat 30 dikatakan, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan, dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikan kepada Harun kepakaiannya, juga kepada anak-anaknya kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun, pakaiannya juga anak-anak dan pakaian anak-anaknya. Saudara, ayatnya di Wahyu dengan jelas berkata, selama ada minyak dan ada anggur, maka tidak bisa dirusakkan. Saudara, dan inilah kehidupan imam. Saudara, imam adalah orang yang sebenarnya hidup dari minyak pengurapan. Saudara, itu adalah sebuah perjanjian yang ajaib. Tapi banyak orang cuma ambil minyak tanpa mengerti, tanpa tahu. Ini kesaksian dari minyak banyak banget saudara hari-hari ini. Saudara, salah satu yang hari-hari ini Tuhan suruh kami angkat adalah perjanjian kayu aras. Minyak dari kayu aras. Saudara, kalau saudara tahu minyak dari kayu aras itu adalah kayu, saudara, yang di Alkitab melambangkan perjanjian kekal. Kenapa? Karena minyak atau karena kayunya sendiri. Nyamuk aja gak suka saudara. Ngengat gak suka. Rayap gak suka. Jamur gak suka saudara. Dia mengeluarkan sebuah bau.
di mana tidak ada yang jelek bisa mendekat. Saudara, dan minyak kayu putih itu satu rumpun. Saudara, dengan aras eukaliptus. Saudara, dan hari-hari ini saya bilang sama banyak orang, saudara. Sekali lagi, bukan minyak putihnya yang sakti, bukan. Tetapi karena perjanjian kayu aras. Banyak banget saya bilang, kalau kamu ngerasa gak enak badan nih, langsung ambil minyak kayu putih. Mulai gosokkan di badan, terutama di bawah telapak kaki, karena itu perjalanan hidup kita. Dan kemudian juga di lidah. Kenapa manusia itu paling banyak salah ngomong, saudara. Dan saya berkata, angkat perjanjian kayu aras. Saudara, dan beberapa ngalamin sangat ajaib. Saudara, dia itu panas menggigil, saudara. Dan semua cirinya, semua adalah COVID atau stupid itu. Saudara tetap, dan kemudian saudara, dia dicek. Saudara, dan kemudian dokter kan itu kan harus 14 hari. Dicek, saudara, dan dokter bilang begini. Isolasi mandiri aja dulu 14 hari. Ya, tapi ya nanti tunggu hasilnya. Nah saudara, dia langsung, saudara, dia gak mau pakai obat. Dia berkata, saya mau angkat perjanjian kayu aras. Dia gosok semua badannya. Kemudian saudara juga lidahnya, telapak kakinya. Dan dia bilang, Tuhan, aku angkat perjanjian kayu aras. Saudara, dan kemudian dia bilang, besok paginya Bu, saya sembuh total. Sembuh total. Saudara, dan dia tunggu besoknya lagi, sembuh total. Langsung dia ke rumah sakit lagi. Saudara, dia bilang begini, cek saya lagi. Loh, dia bilang itu nunggu 14 hari. Ya saya mau buktikan bahwa saya benar-benar sembuh. Dia bilang ya gak mungkin. Kalau Anda positif, Anda butuh waktu 14 hari baru bersih. Dan kalau Anda bersih, ya udah bersih. Gak bisa juga, dia bilang begitu. Saudara, dia bilang enggak, saya mau buktikan bahwa saya punya Tuhan yang melebihi semua obat. Dan gak butuh 14 hari, gak butuh berapa hari. Saudara, dan akhirnya ambil lagi, saudara. Dan saudara mau tahu, setelah keluar 14 hari, saudara yang pertama itu positif. Tapi yang kedua, saudara, hari ketiga negatif. Sampai dokternya bilang, ini rapidnya yang salah atau ini swabnya yang salah. Dia bilang enggak. Karena saya mau buktikan bahwa Tuhan saya berkuasa lebih dari segalanya. Saudara, sekali lagi ada sesuatu yang sangat ajaib. Sekali lagi bukan kayu putihnya ya, bukan kayu putihnya. Saudara, nanti saudara miss lagi, tidak bisa nangkap sarinya. Tapi pada waktu seseorang benar-benar mengerti arti sebuah perjanjian. Pada waktu kita benar-benar mengerti yang namanya minyak. Saudara, ada sesuatu yang ajaib. Saya mengalami juga, saudara, bukan saya, tapi saya hari itu saudara diminta mendoakan. Saya diminta mendoakan seseorang sudah di ICU, saudara. Saudara sudah pakai ventilator, ini sudah pasti. Saudara, COVID sudah 2 bulan. Saudara, dan kemudian saya datang dan orangnya berkata, Bu, tolong doakan karena ini sudah komplikasi. Dikasih obat ini nyerang sini, dikasih obat sini nyerang ini. Akhirnya komplikasi. Saudara, dan saya datang, saudara jangan khawatir, saya disemprot 7 kali disinfektan. Jadi saudara jangan khawatir, saudara ya. Sampai saya bilang begini, ini lama-lama badan saya bau disinfektan, saudara. Karena saya selama PSBB ini banyak banget, saudara, saya doain orang-orang yang sakit. Saudara, dan anugerah Tuhan, saya sering kali dipanggil masuk sampai ke ICU, saudara, sampai ke tempat-tempat itu. Tapi kalau di saudara rumah sakit elit, wala itu saudara, kalau saudara mendoakan daerah itu, jadi masuk aja udah disemprot. Kemudian saudara masuk lebih dalam, mau masuk ke ruangan, kena lagi. Saudara masuk ke daerah ICU, itu disemprotnya gak kira-kira, saudara. Dari tangan
Saudara di depan, wah sudah komplit lah semuanya saudara. Rambut harus pakai tutup dan sebagainya. Semuanya. Saya pikir udah selesai ya. Keluar mah udah ya. Ternyata habis doain prosedurnya sama. Saudara habis doain keluar ruangan, semprot lagi. Keluar lagi, semprot lagi. Sampai di luar disemprot lagi. Sampai saya bilang gini, aduh lama-lama badan saya bau desinfektan. Tapi sekali lagi saya ketemu. Dan begitu ketemu saudara, saya doa, Tuhan bilang gini, urapi satu badan. Dan patahkan semuanya. Terus bilang sama dokter, cabut itu semua ventilator. Jemur aja, stop obat. Sekali lagi bukan saya berkata saudara tidak boleh ke dokter. Atau saya berkata tidak boleh makan obat. Intinya bukan itu. Tapi orang ini sudah komplikasi. Sudah tidak bisa terima obat lagi. Saudara. Dan Tuhan berkata stop. Akhirnya saya ngomong sama keluarganya. Dan saya bilang ini toh sudah komplikasi. Berani tidak ikut jalan Tuhan. Mereka ambil sebuah kebijaksanaan. Menurut saya bijaksana banget sih. Mereka akan ngomong sama dokter. Kalau dokter boleh. Walaupun mereka harus tanda tangan. Bahwa itu ditanggung sendiri, mereka berani. Akhirnya mereka ngomong sama dokter. Saudara yang ajaibnya dokternya itu orang Jerman saudara. Dan dokternya bilang begini, saya setuju. Saya setuju sekali. Tapi sebagai dokter saya gak bisa lakukan itu. Dia bilang ini kalau dikasih obat makin komplikasi. Saya setuju sekali, stop semuanya. Saya juga akan stop ventilator. Dia berkata karena ini terus membuat selaimnya itu masuk ke dalam. Paru-parunya makin lemah dan makin males. Dia bilang mari kita percaya. Dokternya bukan orang Kristen tapi dia bilang ini saya ateis. Tapi saya percaya doa. Saudara dan kemudian saudara dia bilang saya juga percaya sinar matahari. Karena itu sudah terbukti efektif. Saudara dan kemudian dilepas semuanya. Mereka tanda tangan. Diurapin, gosok semuanya. Cuma digosok obatnya. Saudara dan didorong itu saudara ya dipepetin yang kena sinar matahari. Saudara dalam 3 hari saudara. Saudara orang ini normal. Dan hari ini sudah keluar dari rumah sakit sehat sempurna. Saudara minyak itu tetap sangat ajaib. Bukan minyaknya. Tapi itu adalah tanda urapan. Tanda pemutusan kuk. Tanda engkau milik Tuhan. Tanda saudara tidak ada yang jahat bisa menyentuh engkau. Dan kita tahu yang kedua adalah anggur atau darah. Saudara hari-hari ini kami tuh tes banyak. Saudara saya pernah tes DNA. Dan tes DNA itu asik sekali saudara. Karena saudara bisa kelihatan detail. Sampai saudara bangun jam berapa tiap paginya kelihatan saudara. Jadi DNA itu gak bisa bohong saudara. Saudara orang apa saja ketahuan saudara. Jadi memang benar bahwa Pak Yusak itu ada Pakistannya saudara. Karena ada muncul saudara ya. Saudara karena itu hidungnya cucu-cucunya itu apalagi ya anaknya masih lumayan. Tapi kalau cucunya itu kelihatan semuanya saudara. Hidungnya bukan hidung Cina saudara. Ternyata itu hidungnya memang hidung Arab saudara. Hidung Pakistan, hidung daerah sana, Timur Tengah. Saudara jadi kami pada Daniel saya punya darah Timur Tengah saudara. Kami juga punya darah saudara. Ya jelas kalau Cina punya. Tapi ternyata saya gak tahu Pak Daniel. Yang pasti saya saudara. Saya ini gak bisa disebut orang Cina. Karena kalau saudara menyebut yang itu adalah dominannya. Tapi ternyata dominan saya bukan Cina saudara. Dominan saya adalah Indonesia asli saudara. Dominan saya orang Indonesia. Gabungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, saudara. Saudara itu dominannya, ya. Dan kita saudara dan ada banyak tapi
Saudara, kami punya darah Filipina, nggak tahu dari mana. Saudara, dan kami punya darah Eropa, walaupun dikit banget. Saudara, ada banyak campuran lah dalam darah kami. Nah, saudara, tapi pada waktu kami pelajari itu, kami juga pelajari bagaimana hari-hari ini yang namanya rekayasa DNA. Saudara, itu ngeri banget, ngeri banget. Saudara bayangin ya, ayam itu normalnya bisa hidup sampai 10 tahun. Tapi sekarang Stephen kan beternak ayam, saudara. Ayamnya Stephen itu rekayasa DNA. Sehingga saudara, ayam itu dalam cuma 1 bulan sudah gendut. Tapi umurnya cuma berapa? 2 bulan. 2 bulan pasti mati. Saudara, dan itu rekayasa DNA sampai saudara pernah dulu waktu kecil saya tahu ngejar ayam. Ngejar ayam itu susah atau gampang? Susah, saudara. Percayalah. Tapi ayamnya Stephen gak usah dikejar, saudara. Saudara, itu ditangkap aja begini. Tangkap aja. Kenapa? Karena kalau dia sudah 2 bulan, saudara, kakinya itu lemah. Tulangnya aja rapuh. Empuk. Akan patah. Jadi itu ayam semua duduk aja begini, saudara. Diambil. Dan itu semua yang kita makan. Itu semua yang kita makan. Karena itu kenapa orang sekarang cenderung tulangnya lemah. Kenapa tidak kayak orang dulu yang hidupnya bisa panjang-panjang, saudara? Karena semua yang kita makan itu ada rekayasa DNA. Dan setiap kali kita makan dikit. Biar bagaimana membawa perubahan dalam hidup kita. Dalam segala aspek. Karena itulah Tuhan bilang begini, makan darahku. Karena begitu saudara makan darah Yesus, maka rekayasa DNA terjadi dalam hidup kita. Tapi bukan rekayasa DNA yang negatif. Tapi semua kekuatan ilahi, semua keajaiban, semua karakter Kristus, semua yang positif itu masuk dalam hidup kita. Saudara, ada seorang yang saudara autis. Dan dia autis, tapi saudara ya, dia itu cinta Tuhan. Ini autisnya ini cuma ke Tuhan, saudara ya. Bagus sih, autis itu macam-macam. Ada yang ke musik, kayak saudara ya, kayak Einstein itu autis. Dan arahnya dia cuma ke fisika. Nah, ini autisnya ke Tuhan, saudara. Saudara, dia pokoknya kalau udah belajar firman, ngejar Tuhan, baca Alkitab, itu gila-gilaan, saudara. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan itu ngomong sama dia. Angkat perjamuan. Dan bilang, Tuhan, sekarang DNA-ku disempurnakan dengan DNA-mu. Sampai kami mau bikin kaos nanti. Karena pelajaran DNA ini. Kaosnya nanti akan saya tulis begini. I took tes DNA. Dan ternyata God is my father. Saya percaya. Bukankah itu benar? Saudara boleh cari tes DNA, betul? Dan ternyata Yesus adalah Bapak kita, betul? Setuju? Saudara ya, ada banyak orang gak sadar. Bahwa kalau dia perjamuan kudus, sebenarnya dia sedang mengambil, saudara, darah dari Bapa di surga. Dan itu membuat kita mulai mengalami rekayasa DNA ilahi. Saudara, dan orang ini mulai ambil anggur itu dan tiap hari berkata, Tuhan, aku ambil DNA ilahi. Darahmu membuat aku punya DNA Kristus. Saudara, dalam 1 bulan, saudara, sembuh dari autisnya, normal 100%. Sekali lagi kita punya Tuhan yang ajaib.
Tapi berapa banyak kita tidak sadar. Berapa banyak kita minum perjamuan, cuma minum. Saudara tidak sungguh-sungguh mengerti kekuatan dari minyak dan anggur. Saya ini hari-hari ini justru mengalami kesaksian itu banyak banget. Justru lewat saudara kondisi seperti ini, kami itu benar-benar mengalami kesaksian yang luar biasa. Saudara, yang lain adalah saudara ada seseorang yang autoimun. Saudara tahu ya, penyakit autoimun bisa menyerang banyak hal. Dan itu sekarang banyak banget. Itu juga karena rekayasa DNA dari makanan kita yang merusak banyak hal. Saudara, dan orang ini saudara dalam kondisi seperti ini kena sehingga macam-macam nyerangnya. Saudara nyerang sampai di usus, nyerang sampai saudara ya di kulit. Dan saudara, dokter juga sudah tidak tahu mesti kasih obat apa. Karena tambah COVID, tambah autoimun, tambahlah kacau balau semuanya. Dan sekali lagi saudara, itu ususnya dia tuh sampai bolong-bolong saudara. Sampai gak bisa makan. Saudara udah gak bisa makan, udah mengerikan sekali. Dan sekali lagi Tuhan bilang, ambil perjamuan nak. Dan setiap hari urapin, karena kulitnya ini bercak-bercak mengerikan kayak AIDS. Saudara, dan Tuhan berkata lakukan. Saudara, dan dia lakukan. Dalam 2 bulan, saudara dokter syok. Itu kulit kembali mulus. Saudara itu dicek autoimunnya hilang sama sekali. Maksudnya artinya sehat, penyakit itu hilang. Saudara, COVID-nya juga gak ada. Tapi yang lebih ajaib itu dites. Sampai dites cek kolon atau usus. Dari usus yang semua bolong-bolong. Itu kembali sempurna, tebal. Saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, hari-hari ini saya cuma mau berkata, kita itu punya senjata. Di tengah iblis berusaha menghancurkan. Di tengah iblis berusaha melakukan sangat banyak. Saudara, Tuhan sudah kasih rahasianya. Tuhan kasih minyak dan anggur. Tapi berapa banyak kita sungguh-sungguh mengerti. Berapa banyak kalau saudara angkat anggur, saudara minta DNA-nya dirubah. Saudara, mungkin ada yang DNA kita umurnya pendek. Ada yang DNA kita sudah ada sakit, saudara, diabetes. Saudara, seperti pada waktu saya tes DNA itu kelihatan semua. Sampai dibilang begini, ibumu sakit diabetes. Di atasnya lagi emak sakit diabetes. Itu ketahuan semua saudara. Kalau tes DNA itu sampai 6 keturunan di atas ketahuan. Dan saudara, dia berkata, di tes DNA itu berkata ya, kamu harus waspada. Karena di usia 40, jadi itu turun terus saudara, ngeri. Di atas saya 60, ibu saya jadi 50. Saudara, nah normalnya DNA itu bisa tambah parah saudara. Saya bisa mulai kena diabetes 40. Saudara. Tapi pada waktu saya baca itu saya mulai angkat. Dan saya patahkan itu. Saya berkata saya punya DNA Kristus. Gak ada diabetes. Karena darah itu membawa kesempurnaan dalam hidup saya. Sekarang sudah 50 lebih. Dan saya sehat sempurna. Karena saya tahu ada DNA Kristus. Saya berdoa saudara mengerti. Tapi itu bicara segala aspek. Segala aspek. Kalau saudara bisa menangkap ini, saudara akan, ini ada yang lucu sekali. Saudara, sampai kami ketawa saudara. DNA itu, di situ memang lucu saudara. DNA itu sampai ketahuan, saudara bagaimana reaksimu. Ya terhadap misalnya saudara ya, kalau hujan atau misalnya kalau dingin, itu semua ada saudara. Bagaimana dengan mendengar musik, itu ada semua, itu di DNA saudara. Nah, yang lucu itu adalah anaknya Joshua saudara, Miel. Saudara, namanya panjang, namanya artinya macam-macam karena papahnya suka begitu saudara ya. Jadi namanya adalah El Keren saudara.
artinya kemuliaan Tuhan. Karen itu kemuliaan Tuhan, saudara. L-nya Tuhan. Saudara, tapi namanya juga Misael, saudara. Karena saudara, Misael itu aku adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Tapi kalau dipotong, SA-nya dihilangin, Miel itu artinya madu, saudara. Saudara jadi seperti lebah madu yang selalu manis. Jadi katanya terserahlah mau manggil apapun. Kalau mau manggil El juga boleh, artinya Tuhan. Jadi kita manggil Tuhan, Tuhan, El gitu saudara ya. Saudara, tapi dia dipanggil Miel, saudara. Tapi ini anak, dari sejak saudara dari pertama kali dibuat, kan ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, dia itu sampai Tuhan itu detail banget, Tuhan itu detail banget. Dan kalau saudara mau hidupmu saudara ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan itu asik banget. Saudara, Tuhan berkata bahwa 99 harus menikah. Saudara, jadi menikah 999. Terus Tuhan bilang sesudah itu harus ke Israel. Dan Tuhan bilang buat bayi itu di Israel. Saudara bayangin saudara ya. Jadi jelas saudara. Dan saudara dia buat, jadi waktu kita ke Israel setiap malam dia bilang begini. Saya pergi dulu ya, ada tugas menanti. Jadi gak boleh buat di tempat lain, harus di Israel saudara. Saudara, dan dia buat di Israel dan benar saudara. Langsung tidak pernah lagi mens saudara. Saudara pergi ke Israel itu masih gadis, masih mens saudara. Dan kemudian di Israel mulai saudara. Dan itu hitungannya pas banget semuanya. Dan Tuhan berkata anak itu akan lahir Juni. Ya, saudara, karena Tuhan bilang karena dia adalah anak gada besi. Karena kalau saudara tahu gada besi adalah memerintah dan menggembalakan bangsa-bangsa. Kalau saudara cek presiden itu rata-rata Juni saudara. Saudara mulai dari Soekarno 6 Juni, Soeharto 8 Juni, ingat Presiden Mahanaim Ibu Iin 7 Juni. Ya, Presiden Amerika saudara Trump 14 Juni, saudara George Bush Juni, saudara Ahok Juni, dan jangan lupa Jokowi baru ulang tahun berapa? 21 Juni. Saudara, dan ada banyak sekali termasuk saudara presiden daripada saudara yang paling Edi Amin, saudara dan sebagainya itu Juni semua saudara. Saudara, jadi Tuhan bilang dia harus memerintah, dia harus lahir bulan Juni. Nah, dari kecil saudara nggak pernah berhenti dibawa kebaktian di kandungan itu. Kesia nggak pernah berhenti nari terus sampai sebelum melahirkan. Jadi paginya itu kebaktian dan nari dulu sama Joshua. Saudara, dan setiap kali saudara nyanyi lagu hormat, itu kan lagu kebangsaan di Mahanaim, hormat bagi Allah Bapa. Jadi hampir setiap kali kebaktian kita harus nyanyi hormat bagi Allah Bapa, dan semua kan sikapnya begini. Saudara, dan ini yang namanya DNA. Kalau saudara tahu, saudara dengarkan firman Tuhan, saudara percaya, saudara akan lihat ajaib. Saudara, ini anak kan baru 3 hari. Tapi dipasangin lagu kan. Setiap lagu hormat bagi Allah Bapa, tangannya naik begini. Sampai lagu selesai. Turun lagi. Begitu saudara lagu yang lain, tenang-tenang aja saudara. Tidur pun saudara. Begitu dengar lagu hormat bagi Allah Bapa, langsung begini. Sekali lagi saudara. Hidup kita ya, itu sampai ada tes membuktikan 80% tidak digerakkan oleh apa yang sadar. Tapi digerakkan oleh DNA. Jadi sekali lagi, kalau saudara angkat itu anggur. Dan saudara berkata, Tuhan taruh DNA Kristus dalam hidupku. Tiba-tiba saudara tidak akan bisa berbuat dosa. Tapi kesukaan kita adalah melakukan kehendak Dia. Makanan kita menyelesaikan pekerjaannya. DNA itu ajaib banget. Di luar dari segala ya pemikiran kita. Kita sampai buat percobaan saudara. Bayangin tangannya dibendong saudara.
Pasangin lagu hormat bagi Allah Bapa. Ngotot keluar. Begini saudara. DNA. Bukan karena dia ngerti. Karena DNA. Sekali lagi, hargai DNA Kristus. Yang ada di dalam saudara anggur itu. Dan setiap kali minum, minta sungguh-sungguh itu turun dalam hidup kita. Maka saudara akan menjadi manusia ilahi. Karena hari-hari ini Tuhan sangat ingin untuk membangkitkan saudara. Untuk saudara berjalan dalam sign and wonder. Saudara yang terakhir, Imamat 16 ayat 32. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi, telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam, menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Saudara, ada sebuah panggilan tanggung jawab untuk saudara mengadakan pendamaian. Dan ini gak main-main saudara. Saudara, setiap kali engkau benar-benar berdiri mengadakan pendamaian, maka tuntutan darah saudara, maka apapun saudara yang direncanakan iblis bisa ditahan. Tapi kalau saudara pendamaian tanpa menangisi, tanpa bertobat, itu tidak bisa. Saudara, sekali lagi ada banyak orang tidak mengerti. Mereka berpikir pendamaian itu soal saudara dupa, bukan soal dupanya. Pendamaian adalah soal ritual, bukan. Saudara, dupa itu cuma ungkapannya. Ritualnya itu cuma ungkapannya. Tapi pada waktu saudara berdiri di antara Tuhan dan manusia. Pada waktu engkau menangisi, mengandung satu bangsa. Pada waktu engkau merendahkan diri, kau bertobat dan kau berkata, Tuhan, Tuhan, selamatkan, selamatkan. Mungkin keluargaku, mungkin saudara, gerejaku, kotaku. Maka itu terjadi sesuatu yang ajaib. Saya berdoa jangan pernah anggap remeh pendamaian. Karena pendamaian merubah nasib bangsa. Merubah nasib keluarga. Merubah nasib hidupmu. Merubah apapun saudara. Apapun. Saya punya seorang teman. Saudara, keluarganya itu terus ada di dalam kutuk. Bahkan sampai dibunuh saudara. Saudara, karena keluarganya memang punya hutang darah. Karena keluarganya itu dulu saudara di atas-atas. Itu pernah jadi Petrus. Saudara ya, pernah menjadi pembunuh misterius. Tapi saya melihat bagaimana cintanya Tuhan. Satu dari mereka bertobat sungguh-sungguh. Dan berdiri sebagai imam saudara. Saudara, dan keluarganya bukan orang Kristen. Dan dia berkata, Tuhan, ini keluargaku diburu. Maut, kecelakaan, bangkrut. Pokoknya semua yang negatif. Dan Tuhan berkata, aku cuma butuh satu orang. Janji Tuhan, satu orang diselamatkan. Seisi rumah tangga diselamatkan. Dan Tuhan berkata, buat pendamaian, buat keluargamu. Saudara, dan dia mulai, saudara. Dia sampai pergi ke tempat-tempat di mana dulu keluarganya berbuat sesuatu. Dan dia nangis di situ, dia bilang, Tuhan, aku tidak bisa bayar. Tapi darahmu sudah membayar semuanya. Dia sampai sujud saudara ya. Telongsor di tanah. Saudara, dan dia bilang, saya tahu. Bahwa sesungguhnya kutuk itu turun sampai 4 dan 7 keturunan. Dia bilang, aku ini keturunan keempat. Seharusnya aku ini masih mengalami itu semua. Tapi dia bilang, aku bawa dupa. Aku bawa anggur. Aku bawa Tuhan. Aku minta pendamaian. Saudara, dia lakukan itu beberapa kali sampai dia rasa Tuhan bilang selesai, cukup. Saudara, dan begitu Tuhan bilang cukup.
Setelah dia pergi ke tempat ini, tempat ini, tempat ini. Di mana Tuhan suruh dia membuat pendamaian. Saudara, tiba-tiba keluarganya satu demi satu bertobat. Satu demi satu. Bahkan sampai papanya yang punya keris. Saudara, papanya tiba-tiba berkata, itu keris semuanya kembaliin. Karena papa mau kenal Tuhan. Dia sampai nanya, ada apa, Pak? Dia bilang gak tahu. Tapi papa setiap lihat kamu hati papa damai. Sedangkan papa setiap kali lihat keris hati papa kacau balau. Saudara, ujungnya tiba-tiba dalam sekali seluruh keluarga bertobat. Dan tiba-tiba perekonomiannya balik. Tiba-tiba yang sakit-sakitan sembuh. Saudara, tiba-tiba saudara, berkat-berkat yang tidak pernah terduga. Memang keluarganya masih keraton. Tiba-tiba dia ditawarin orang, ditelepon. Mau gak kerjaan ini? Mau gak kerjaan ini? Sekali lagi saudara, sekuat itu pendamaian. Tapi banyak orang yang gak mengerti. Bahkan dia gak pernah berdamai dengan keadaannya. Dia gak pernah berdamai dengan destininya. Saudara, banyak orang dia jadi imam tapi marah di dalam. Dengan Tuhan, dengan pemimpin, dengan keadaan. Dengan saudara mungkin mukanya. Dengan saudara mungkin ekonominya. Dan saudara tidak pernah ngerti tentang kuatnya pendamaian. Kuatnya pendamaian. Saya berdoa saudara. Hari-hari ini pelajari lagi tentang pendamaian. Saudara, kami sampai disuruh Tuhan membuat untayan saudara. Ya, untayan saudara dari tabut. Dan itu setiap kali Tuhan bilang itu seperti untayan jumbai imam. Tapi itu juga lambang pendamaian. Saudara, dan ini kesaksian. Pada waktu tarian dan untayan itu mulai ditarik ke jemaat. Dan kami berkata, siapa yang sakit, siapa yang butuh sesuatu, pegang. Sekali lagi bukan itunya. Tapi karena ini ayo kita buat pendamaian. Dengan sungguh-sungguh mengerti. Saudara, dan itu ya mereka telongsor nangis. Disambar Tuhan, minta ampun sampai jerit-jerit. Minta ampun pertobatannya. Memegang talit itu dan berkata, kalau kami ini anjing-anjing, pejina-pejina. Kami tahu Tuhan, karena darah-Mu ada pendamaian. Karena cinta-Mu ada pendamaian. Saudara, hari-hari ini kami sedang mengalami mujizat. Orang itu terus bersaksi. Saudara, ada yang kanker sembuh. Saudara, ada yang, saudara bayangin tuh kanker otak. Saudara, dan tidak, saudara sudah tidak bisa jalan. Saudara kanker otak tidak bisa jalan. Saudara, dan itu di rumah tidak bisa gerak sama sekali. Begitu waktu itu saudara, saya khotbah tentang pendamaian. Saudara, dan dia dengan keadaan seperti itu berkata sama istrinya, bawakan anggur. Saya percaya dia nangis minta pendamaian. Hari itu juga tangannya gerak, kakinya gerak. Saudara, dia bangkit. Dan sampai hari ini saudara, dia kebaktian, dia jalan, dia bisa ikut kemarin tanggal 7 Juni. Saudara, kita punya kuasa yang sangat ajaib. Dan itu kuasa pendamaian. Tapi beberapa orang, saudara, sekali lagi kau gak bisa buat pendamaian dengan enteng begini ya. Tuhan damaiin, gak bisa. Saudara gak bisa buat pendamaian dengan begini. Ambil darah, didamaikan. Gak bisa saudara. Itu bahkan menghina darah pendamaian. Saudara tidak bisa enteng bakar dupa tanpa rasa. Tidak bisa. Alkitab berkata itu mendatangkan kutuk. Kalau saudara lakukan, saudara harus tangisi. Seperti Musa berkata, Musa itu Lewi. Dia berkata, aku menggendong, aku mengandung,
Aku meratapi. Bahkan sampai Musa berkata, kalau perlu coret namaku dari kitab kehidupan. Asal bangsa ini boleh tetap ada di hadirat-Mu. Apakah saudara bisa? Apakah saudara mau membawa sebuah tanggung jawab pendamaian? Saudara, pendamaian itu turun pada waktu saudara mengaku dosa. Pada waktu saudara seperti perempuan itu yang berkata, Tuhan, aku butuh. Aku butuh remah-remah-Mu pun. Karena seharusnya aku ini tidak layak. Seharusnya aku ini tidak layak. Saya berdoa hari-hari ini akan bangkit imam-imam yang meratapi, yang mengandung, yang sungguh-sungguh berdiri antara Tuhan dan manusia. Sampai janjinya satu bangsa dalam satu hari akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Saudara, saya belajar dari Adi Yepo, Adi Boye dan sebagainya, saudara ya. Saudara, ada beberapa hamba Tuhan dan dia berkata begini. Tidak pernah ada KKR dari Renat Bongke dan dari sebagainya yang terjadi tanpa saudara melakukan pendamaian atas kota itu. Saudara, dan mereka kalau pendamaian gak gampang kayak kita, saudara, apa yang mereka buat? Saudara, mereka akan datang satu hari sebelum KKR. Tapi sebelumnya anak buahnya sudah ditaruh di situ 2 tahun. Dan dia bilang pendamaian harus dimulai dengan pengertian. Jadi saudara, anak buahnya itu suruh masuk ke gereja-gereja untuk membawa kembali pertobatan dan takut akan Tuhan. Karena yang seringkali membuat Tuhan memalingkan mukanya dari satu kota. Karena kota itu sudah tidak tahu artinya takut akan Tuhan. Dan sudah tidak tahu artinya bertobat. Tetapi setelah anak buahnya 2 tahun itu masuk ke gereja-gereja. Saudara, kabarin saudara ya tentang pertobatan dan takut akan Tuhan. Maka pada H-1, baik itu Renat Bongke, Ade Boye, semuanya saudara. Saudara, mereka akan cari satu tempat sendiri dengan Tuhan. Dan itu semalam-malaman saudara. Menangis, meratapi kota itu. Memberkati kota itu. Berdiri di antara Tuhan dan manusia. Saudara, seringkali mereka enggak makan. Ambil puasa. Seringkali mereka enggak tidur semalaman. Seringkali mereka bahkan saudara tidak saudara berlutut. Mereka berdiri berlutut tersungkur. Saudara, di lapangan terbuka, di gunung. Saudara, di tempat mereka enggak mau masuk hotel, enggak mau saudara. Dia bilang itu bukan pendamaian. Kalau saya ada di hotel, di gereja, di tempat yang enak. Mereka buat pendamaian benar-benar di tempat saudara. Di mana mereka mau mengadakan. Atau di tempat saudara yang paling berdarah. Dan mereka berurusan dengan Tuhan. Meratap, melolong. Saudara, mereka menyembah, mereka berdoa, mereka merendahkan diri. Istilah mereka, saudara, mereka membanting diri, saudara. Mencium kaki Tuhannya. Dan dia bilang itulah kunci kemenangan. Waktu Tuhan tiba-tiba sodorkan saudara pendamaian. Maka mendadak saudara. Satu kota, satu daerah akan diterpa roh takut akan Tuhan. Diterpa yang namanya pertobatan. Diterpa yang namanya saudara mencari Tuhan, haus dan lapar yang sejati. Dia berkata ada banyak KKR. Itu cuma entertain.
Dan tidak pernah ada terpaan pertobatan. Tidak ada terpaan takut akan Tuhan. Tidak ada terpaan keilahian dan kekudusan. Karena imam-imam tidak berfungsi mengadakan pendamaian. Saya berdoa malam ini, saudara menangkap sesuatu. Dan saya harap satu ketika seluruh Indonesia diterpa roh ketakutan akan Tuhan. Pertobatan sejati. Orang tiba-tiba buang saudara semuanya. Saudara buang film-film porno. Buang semuanya saudara. Yang namanya keris, opo-opo. Bahkan buang saudara. Kalau saudara pernah baca saudara riwayatnya. Daripada pertobatan-pertobatan yang sesungguhnya. Sampai TV aja dipecah saudara. Mereka berkata, kami balik Tuhan. Kami balik. Dan itulah pertobatan yang sejati. Bukan entertain kerohanian. Saya berdoa para imam di akhir zaman ini. Last call. Panggilan terakhir. Sebelum kedatangan Tuhan. Mengerti the truth. Pendamaian. The truth. Pelajari seluruh Alkitab. Saudara, setiap kali mereka mau mencapai pendamaian, maka mereka mengutus para imam untuk mengajar pertobatan, membacakan kitab Taurat. Saudara menangis dan meratap di hadapan Tuhan, memakai kain saudara kabung. Dan hari ini saya mau berkata buat saudara, ini panggilan. Ini panggilan dan ini sebuah kehormatan. Apakah saudara bisa berkata, ya Tuhan, kami mau. Kami para imammu. Mari kita nyanyikan, kami barisan imammu. Berdiri di antara hidup dan mati. Bangsa ini akan mengalami lawatan atau mengalami kehancuran di tangan saudara. Saudara di depan. Saudara, pada waktu kemarin terjadi gempa. Saudara, terjadi gerhana. Sekaligus terjadi gempa yang sangat mengerikan. Saudara, tetapi aneh tidak ada korban. Dan itu cuma ada di laut. Sehingga cuma terasa di Jatim, terasa di Jawa Tengah, terasa di Jawa Barat sedikit. Tetapi tidak sampai menimbulkan korban. Tapi sebenarnya itu adalah awal. Sekali lagi peringatan. Apakah bangsa kita akan melihat kemenangan karena ada yang mendamaikan, ataukah akan melihat kehancuran? Ini kami barisan imammu sampai miliaran jiwa. Kami barisan imammu Tuhan, berdiri antara hidup dan mati. Seberapa saudara tahu mengangkat bahwa bangsa doa, ini menantikan imam-imam yang berdiri, menahan setiap bencana. berapa saudara tahu bencana di depan kita? Ini kami pewaris perjanjian. Siapa yang menangkap warisan itu? Akan terhentikan. Warisan, jubah dan semua kekuatan. Inilah waktunya kami berdiri di antara Tuhan dan Tahukah saudara betapa berharganya panggilan itu? miliaran jiwa diselamatkan. Tahukah saudara Indonesia Semua dan miliaran jiwa diancam dari penyakit. lakukan sebagai Ada wabah, dia ada kengerian di depan. dan cinta Dan itu tergantung saudara dan saya. kami diangkat Di awan-awan,
Buatkan mereka berdiri dalam pendamaian. Buat mereka menanggap urapan yang baru, dan cinta padamu. cinta yang baru, pengabdian yang baru. Di awan-awan sampai kami menggendong Indonesia, sampai kami menggendong miliaran jiwa diselamatkan. Doa-doa yang seirama. Saya meminta pada dia yang maju ke depan. Saudara, di awal dari kebaktian ini, saya seperti melihat Tuhan ingin sekali lagi memanggil, membersihkan, mengurapi para imamnya. Saudara, seperti ada panggilan darurat, panggilan yang sangat penting untuk kembali para imam berdiri dalam pengertian, dalam jubah-jubah yang baru, jubah yang dibersihkan.